Ibu, para peserta webinar Poems Online Seminar. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang baru saja bergabung. Hari ini adalah kali pertama kami dari Philips Sekuritas Indonesia ini mengadakan Poems Online Seminar. Acara ini sendiri nantinya itu akan dilakukan reguler oleh kami di setiap tanggal 20 setiap bulan. Baik, saat ini sendiri, ini saya Marta dari tim edukasi, nanti akan ditemani oleh Randy dari tim edukasi juga dan oleh Adit dari tim research. Untuk hari ini sendiri, ini materi yang akan dibawakan ini adalah mengenai charting. Ini charting baru dari Poems dan juga beberapa news update dari Poems. Baik, Bapak Ibu, kita langsung masuk ke materinya. Baik, Bapak Ibu, seperti Bapak Ibu ketahui bahwa Poems charting ini kami telah melakukan update ini untuk charting, di mana Bapak Ibu bisa mengupdate untuk charting ini yang tersedia saat ini itu tersedia melalui www.poems.co.id. Kemudian juga tersedia bagi Bapak Ibu pengguna ProTrader, yaitu tersedia di Poems ProTrader, di mana yang versi yang terbaru itu adalah versi 1.6.6.5. Sedangkan bagi Bapak Ibu pengguna mobile, ini charting ini juga sudah tersedia di Poems ID, di aplikasi Poems ID, baik di handphone iPhone maupun Android. Nah, jika Bapak Ibu ingin mengakses Poems chart, ini Bapak Ibu dapat melakukannya. Yang pertama, jika Bapak Ibu pengguna web base yaitu www.poems.co.id, Bapak Ibu yang pertama dapat melakukan login dengan memasukkan username, password, dan juga PIN code. Kemudian setelah Bapak Ibu login, ini Bapak Ibu kemudian harus mengklik menu chart. Dan setelah itu di pilihannya pilih New Chart. Nanti akan terlihat gambar chart yang baru. Jika Bapak Ibu pengguna Poems ProTrader, ini Poems Chart dapat diakses dengan cara Bapak Ibu login melalui Poems ProTrader. Kemudian di bagian atas pilih menu Charting dan setelah itu klik New Charting. Bagi Bapak Ibu pengguna mobile, ini Bapak Ibu dapat login melalui Poems ID, kemudian Bapak Ibu silakan klik menu chart. Nah, berikut ini adalah tampilan Poems chart di www.poems.co.id. Tampilan untuk ketiganya ini baik itu di web base, di ProTrader, dan juga di mobile ini kurang lebih itu hampir sama. Jadi kami mengusahakan dari tim kami ini mengusahakan supaya bentuk chart ini seragam sehingga Bapak Ibu tidak ketika mengakses itu tidak bingung kembali karena bentuknya sudah sama. Ini contoh di tampilan di web base. Kemudian ini adalah contoh tampilan di ProTrader. Nah, sedangkan yang ini adalah contoh untuk tampilan di Poems Chart di mobile, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh tampilan yang di mobile, ini untuk di mana ada berbagai keterangan di sini. Nanti untuk jelasnya, ini rekan saya Randy akan menjelaskan kepada Bapak Ibu ini apa saja keterangan-keterangan yang ada di atas ini, sekaligus Bapak Ibu bisa praktek menggunakan mobile ataupun lewat ProTrader ataupun lewat web. Silakan kepada Randy. Perkenalkan, nama saya Randy dari tim edukasi yang akan menemani Marta dan juga Adit dari tim research nanti.
Iya. Iya, sudah login tampaknya, tapi masih loading ya. Ini dia menu chart yang baru. Tinggal Bapak Ibu sekalian klik. Eh, Sebentar, dia masih loading. Nah, muncul ini dia. Sahamnya yang selalu akan muncul adalah saham AALI karena dia akan sesuai dengan abjad. Nah, yang akan saya terangkan yang pertama adalah menu-menu yang di atas ini dan kemudian menu-menu yang di samping kirinya. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat dulu di paling kiri ini ada di bawah tulisan information ada poems charting. Kalau kita klik ini adalah poems charting yang lama. Kemudian ada advanced chart, itu juga yang lama. Mungkin ada Bapak Ibu sekalian yang masih terbiasa dengan yang lama bisa pakai, masih ada tetap di advanced chart. Lalu ada yang baru, yang new chart. Nah, new chart ini tampilannya eh, lebih baik daripada yang sebelumnya, advanced chart. Nah, yang saya akan terangkan pertama kali yang di awal adalah menu-menu yang di atas ini. Yang pertama yaitu kolom untuk mengetik atau mencari sahamnya. Bisa tinggal kita langsung masukkan saja kode sahamnya, seperti itu. Contoh misalnya Bapak Ibu sekalian mau mencari saham Astra, ingin mengetahui pergerakan harga dari saham Astra, tinggal kita ketik aja ASII, seperti itu. Akan muncul langsung saham Astra. Jadi sangat mudah ya Bapak Ibu sekalian, tinggal mengetik saja. Pertama diklik dulu di kolom yang atas ini untuk kode saham dan ketik kode sahamnya. Seperti itu, mudah sekali. Kemudian di samping kolom kode saham ini ada time interval. Nah, time interval ini bisa Bapak Ibu sekalian setting. Ya. Time interval ini bisa Bapak Ibu sekalian setting sesuai dengan tipe trading Bapak Ibu sekalian. Apakah yang trading 1 menit, 5 menit, 15 menit, 30 menit, atau 1 jam. Jadi misalnya tipe trading Bapak Ibu sekalian adalah intraday trader seperti itu. Nah, bisa disetting menitan. Contohnya misalnya 1 menit seperti itu. Atau yang biasa trading 5 menit seperti itu. Atau yang biasa trading 1 jam. Pokoknya bisa kita setting sampai dengan paling kecil itu 1 menit dan paling tinggi itu 1 jam untuk intraday trading. Kemudian ada juga settingan one day trading atau daily trading maksud saya. Bisa 1 day, 2 days, 3 days, 1 week, 3 weeks, 1 month, sama 6 months yang terakhir. Seperti itu. Tapi biasanya yang dipakai oleh para trader biasanya sih daily, atau yang intraday trader itu bisa pakai yang 1 menit sampai dengan 1 jam. Seperti itu. Kemudian samping time interval itu juga sama. Ini untuk men-change time intervalnya tadi. Misalnya tadi day mau diganti misalnya dengan M, monthly, 1 month, atau H, 1 hour, seperti itu. Ini untuk change interval menurut saya lebih baik menggunakan yang paling kiri ini. Atau yang paling kanan, sama saja. Yang paling kiri itu sama dengan yang paling kanan. Seperti itu. Untuk mengubah time interval trading period Bapak Ibu sekalian. Kemudian setelah mengatur time interval, Bapak Ibu sekalian bisa mengatur chartnya.
Di sini kita lihat ada 6 pilihan chart. Yang pertama adalah bar candles. Nah, ini juga bisa kita lihat ada, kalau bar candle itu ada 4 harga juga, sama seperti candlestick. Ada open, high, low, close-nya juga. Cuman dia yang membedakan adalah ada yang muncul dari sebelah kiri, ada yang muncul dari sebelah kanan. Kalau yang sebelah kiri itu adalah harga opening, kalau yang muncul ke sebelah kanan itu adalah harga closing. Sementara untuk warnanya hijau dan merah itu adalah hijau naik, kemudian merah itu harganya turun, seperti itu. Ada juga hollow candle. Ini mirip seperti candlestick tapi jarang dipakai. Ada juga yang line berupa garis, tapi di sini hanya terlihat ini bisa terlihat 4 harga juga, open, high, low, close-nya. Tinggal kita pointing di mana kita mau melihat harganya pada hari apa, seperti itu. Kemudian ada area, dan yang terakhir adalah Heikin Ashi. Ini mungkin mirip dengan candlestick, cuman saya juga tidak terlalu sering menggunakannya. Yang paling sering digunakan adalah candlestick seperti ini. Jadi saya sarankan Bapak Ibu sekalian menggunakan chartnya adalah candlestick. Kemudian di sebelah jenis chart itu ada chart properties atau setting. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian bisa, kalau Bapak Ibu sekalian klik di propertiesnya, sini akan muncul settingan-settingan apabila Bapak Ibu sekalian ingin mengganti warna seperti itu. Warna dari candlesticknya misalnya mau diganti tidak mau hijau dan merah, misalnya mau diganti dengan putih dan hitam misalnya. Nah, seperti ini. Kemudian kalau untuk yang lainnya saya tidak menggantinya karena itu sudah settingan default dari chartnya. Kemudian yang seperti yang ini skala-skala, kemudian background, time zone, session, ini tidak usah diganti, kita masuknya ke Bangkok. Kalau yang background mungkin Bapak Ibu sekalian ingin mengubah backgroundnya menjadi warna hitam atau warna yang lain, ini bisa di setting sini, yang background. Tapi untuk yang skala-skala atau yang berbentuk angka-angka, saya sarankan tidak usah diubah-ubah lagi karena itu sudah settingan dari chartnya, seperti itu. Misalnya nih saya ganti warna candlenya putih dan hitam ya, putih untuk naik, hitam untuk harga turun, seperti itu. Nah, bordernya juga bisa diganti Bapak sekalian, misalnya samakan putih dan hitam. Oke. Oh, tidak terlalu jelas mana? Salah. Berarti tidak boleh disamakan. Kita klik default saja ya. Oke. Kemudian setelah properties setting tadi, kita bisa beralih ke menu selanjutnya, yaitu adalah menu indikator. Nah, ini adalah yang paling penting dari chart itu, di mana analisa teknikal selain melihat candlestick, selain melihat support resistance seperti itu, juga melihat indikator Bapak Ibu sekalian. Indikator mana yang bisa digunakan. Itu ada di menu indikator. Ada sekitar kurang lebih 80 indikator yang bisa digunakan, dikombine dengan candlestick-nya. Biasanya sih candlestick yang umum digunakan oleh para trader itu seperti contohnya, saya contohkan di sini misalnya moving average, ada exponential moving average. Biasanya kita gunakan 2 garis untuk mendapatkan sinyal buy or sell, seperti itu. Bisa kita klik 2 kali di sini. Tadi saya sudah klik sekali, kemudian saya klik sekali lagi. Nah, seperti itu. Nah, di sini akan muncul di atasnya. Kenapa kelihatan hanya muncul 1 garis? Karena di sini periode waktu dari exponential moving average-nya masih sama. Masih 9 hari. Di sini bisa kita setting yang 9. Biasanya settingannya sih misalnya yang terdekat itu 20, kemudian bisa dikombin dengan yang 50
moving average. Misalnya di sini kita setting exponential moving average 20 hari. Tinggal kita klik yang seperti gambar gear ini, format, kita klik, kemudian kita ganti K9 dengan 20, berarti 20 hari. Sudah, kemudian yang satu lagi bisa kita klik juga, formatnya kita setting, kita ganti dengan berapa? Misalnya 50 hari seperti itu. Dan jangan lupa, karena ini warnanya masih mirip-mirip, karena ada 2 garis, kita ganti warnanya. Biasanya yang periode lebih dekat, yang lebih kecil itu warnanya, biasanya di settingan chart-chart yang lain, itu biasanya warnanya biru, sedangkan yang lebih panjang periodenya, misalnya 50, itu biasanya warnanya adalah merah, seperti itu. Nah, kita lihat di sini, exponential moving average 20 dan 50 kita combine untuk melihat bagaimana pergerakan harga saham dari Astra. Di sini bisa kita menentukan dengan indikator, dengan bantuan indikator itu kapan kita buy, kapan kita sell, seperti itu. Misalnya Bapak Ibu sekalian tidak hanya memakai satu indikator saja. Misalnya Bapak Ibu sekalian padukan juga dengan indikator yang lain misalnya. Misalnya contoh indikator MACD seperti itu. Moving Average Convergent Divergent. Nah, dia akan muncul di bawah dari candlestick dan volume tadi. Kita lihat. Nah, ini kalau MACD-nya juga sudah mengarah ke bawah untuk saham Astra. Nah, yang periode-periode di sini bisa Bapak Ibu sekalian setting juga apabila ingin merubahnya. Tapi biasanya kalau saya tidak, saya ubah lagi karena itu sudah settingan dari chartnya, settingan default. Seperti itu. Kemudian mungkin Bapak Ibu sekalian masih merasa kurang dengan 2 indikator moving average dan MACD, bisa tambahkan lagi yang lain. Di sini tersedia 80 indikator kurang lebih. Misalnya Bapak Ibu sekalian gunakan juga stokastik misalnya. Stokastik RSI di sini. Karena kalau yang stokastik saja dia itu yang gerakannya kasar atau patah-patah. Kita bisa gunakan stokastik RSI yang lebih halus. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu sekalian. Kalau yang menggunakan indikator moving average, kita lihat harganya udah kemungkinan akan dead cross ya, akan turun di sini. Dan moving average-nya bahkan sudah turun, tetapi kalau kita gunakan osilator, di sini kita pakai stokastik RSI, di sini malah dia golden cross. Nah, ini kita sesuaikan lagi apakah gunanya moving average pada saat tren sedang apa, dan gunakan stokastik atau osilator pada saat keadaan trennya sedang apa. Itu yang harus kita bedakan. Dan Bapak Ibu sekalian bisa tampilkan yang lain-lain lagi, bisa Bapak Ibu sekalian pilih. Pokoknya di sini untuk mencari indikator bisa langsung ke menu indikator. Nah, kemudian yang sering banyak ditanyakan oleh para nasabah, apabila kalau kita klik, misalnya kita buka menu yang lain, kemudian kita masuk lagi ke chart, template ini akan hilang dan akan kembali ke saham AALI seperti itu. Nah, cara men-save-nya, cara menyimpannya adalah tinggal kita klik yang di samping kanan indikator, itu ada Save Study Template As. Kita klik, kemudian kita namakan. Misalnya kita namakan yang hari ini saya setting 3 indikator ini edukasi misalnya. Edukasi, kemudian saya save interval juga. Ini jadi periodenya akan ke save juga kalau kita klik save interval. Kita klik OK, berarti sudah ke save ya. Kita lihat di sini ada nggak edukasi. Nah, ada edukasi. Nah, yang saya ingin praktekkan adalah misal kita ke menu lain, kemudian kita ke chart lagi. Nah, akan muncul settingan default adalah AALI. Dan indikator yang kita setting tadi ada 3 indikator, itu tidak ada semua. Caranya adalah tinggal kita load dari yang kita sudah save tadi. Kita buka, klik Save Study Template As yang kita sudah save. Kita namakan edukasi tadi, maka akan muncul. Nah, maka akan muncul
indikator-indikator yang sudah kita setting di awal. Ada 3 indikator tadi. Gitu. Jadi itu adalah cara untuk men-save template atau indikator yang sudah kita setting. Kemudian ada juga di samping kanan dari indicators itu adalah compare. Compare ini adalah untuk membandingkan sebenarnya pergerakan harga dari suatu saham. Contoh misalnya kita mau compare AALI dengan yang sejenis. Apa yang kita compare dengan AALI? Contoh misalnya kita compare dengan LSIP seperti itu. London Sumatera. Nah, kita lihat pergerakannya dari AALI dan LSIP itu ternyata mirip ya. Mungkin karena dia sama-sama emiten yang bergerak di bidang CPO seperti itu. Jadi compare ini adalah untuk membandingkan. Saya sarankan gunakan compare ini adalah untuk perusahaan-perusahaan yang sejenis, yang sektor di dalam subsektor yang sama seperti itu. Nah, kemudian saya akan coba bergeser dulu ke yang bagian kiri ini untuk menerangkan menu-menu yang di sebelah kiri. Kita loncat dulu. Ini sebenarnya ada yang bagus juga di kanan nanti, tapi nanti ini akan saya jelaskan di akhir setelah kita membahas yang di sebelah kiri. Nah, yang di sebelah kiri ini itu ada, nah yang ini namanya ini adalah untuk kita mengganti jenis kursor. Kursor yang ingin Bapak Ibu sekalian gunakan. Bisa yang bentuknya cross atau titik, dot, atau arrow, atau bentuk eraser. Misalnya saya gunakan dot, nah bentuknya akan seperti ini dia kursornya. Tapi mungkin akan lebih enak apabila menggunakan yang cross seperti ini. Jadi settingan defaultnya adalah untuk kursornya adalah berbentuk cross. Kemudian setelah kursor di sini adalah yang kedua adalah untuk menggambar garis. Untuk menggambar garis. Nah, garis di sini bisa kita untuk menggambar trend line, bisa miring, bisa juga horizontal line atau vertical line. Horizontal menyamping atau vertikal berdiri lurus seperti itu. Atau bisa juga kita membuat channel di sini dengan menggunakan line ini. Jadi bisa banyak macam kegunaannya. Ini mungkin saya hapus dulu yang apa ini namanya compare ya, biar tidak menghalangi. Kemudian mungkin beberapa indikator saya hapus seperti stokastik dan MACD. Saya ingin mencoba mempraktekkan menggambar garis seperti itu. Garisnya contoh trend line. Kita lihat di sini trend line dari AALI seperti apa Bapak Ibu sekalian? Sedang. Kalau jangka pendeknya mungkin sideways, tapi jangka menengahnya kita lihat sedang turun, sedang downtrend. Nah, di sini kita bisa mendetek menentukan trennya si AALI ini sedang turun. Bagaimana caranya? Tinggal kita tarik garis seperti ini. Jadi kita karena posisinya sedang downtrend, jadi kita menghubungkan titik-titik high-nya seperti itu. Jadi untuk mencari titik resistennya seperti itu. Resistennya di mana sih? Gitu. Jadi kita hubungkan titik-titik high-nya untuk menentukan trend line-nya. Kita lihat di sini ada titik high, di sini juga ada titik high. Kita tarik garis saja sampai bawah. Nah, kalau posisi seperti ini adalah mungkin kemungkinan diproyeksikan AALI sudah breakout dari downtrendnya atau dari bearish trendnya seperti itu. Karena kita lihat trend line-nya sudah break pada saat tanggal berapa nih? Tanggal 19 bulan Juni lalu dia sudah break trend line-nya. Kemungkinan kalau misalnya break trend line akan melanjutkan kenaikan dari trennya atau bullish trend. Di sini ada reversal, pembalikan arah dari bearish trend menjadi bullish. Dan kita lihat juga indikator apa tadi yang saya setting adalah moving average, exponential moving average 20 dan 50-nya kita lihat pada tanggal 6 bulan 7 juga sudah golden cross di sini. Jadi ada satu indikator yaitu trend line sudah break, kemudian juga
exponential moving average juga sudah break. Jadi diproyeksikan ke depan Ali akan melanjutkan trennya, itu tren naiknya. Kemudian jadi menggambar garis trendline tidak harus selalu miring, bisa juga kita horizontal atau vertikal seperti misalnya horizontal line kita mau menentukan misalnya support resisten apa yang enak untuk support resisten, contoh misalnya gudang garam sebulan yang lalu 2 bulan yang lalu dia sempat sideways. Nah di sini kita bisa menentukan support resistennya. Nah, tadi garis vertikalnya untuk saham Ali miring ya, kita bisa menentukan trend line miring. Kita juga bisa menggunakan yang horizontal line seperti ini. Misalnya kita mau menentukan support resisten pada periode bulan apa nih? Bulan September 2016 hingga bulan April 2017. Kita bisa lihat support resistennya di mana. Misalnya kurang jelas yang ini kita bisa tebalkan seperti ini. Bisa tebalkan, kemudian warnanya juga bisa kita ubah, misalnya biar lebih jelas kita ganti warna biru seperti itu. Nah, support kita warnakan biru, kemudian misalnya kita mau gambar resistennya, sorry, yang biru ini adalah resistennya, sekarang kita mau gambar supportnya misalnya. Nah, supportnya tapi kita ganti warna misalnya warna merah seperti itu. Nah, jadi trendline tidak hanya yang miring, bisa juga horizontal seperti itu. Sini Bapak Ibu sekalian bisa menggambar garis resisten dan juga support seperti itu. Bisa juga kita menggambar channel misalnya. Dan di sini kita bisa gunakan yang parallel channel. Kita bisa gambar channel. Kita hubungkan titik low dengan titik low. Kemudian kita tarik ke atas. Ini juga bisa kita gunakan sebagai channel. Kalau yang misalnya ini kan lagi jangka pendeknya uptrend, bisa kita gunakan channel di sini. Ada upper channel dan juga lower channel seperti itu. Tadi garis trendline sudah. Kemudian yang di bawah dari trendline ini ada indikator-indikator lain selain yang 80 tadi di atas. Ini ada tambahan indikator lagi. Di sini ada yang pitchfork, ada yang Gann, dan juga ada yang Fibonacci seperti itu. Dan biasanya sih yang digunakan umum itu adalah yang Fibonacci seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian yang belum tahu, kalau di chart kita yang baru ini suka ada yang nanya, kok nggak ada Fibonacci? Nah, disinilah letaknya Fibonacci. Fibonacci ada di yang sekelompok dengan yang pitchfork di bawah garis trendline tadi. Sini Fibonacci. Coba misalnya saya menggambar garis Fibonacci, saya contohkan dulu, saya hapus dulu yang ini. Kalau mau menghapus caranya mudah sekali, tinggal diklik saja, kemudian di sini ada remove, gambar tong sampah seperti ini, remove, tinggal diklik. Terus kemudian garis support resistance juga tinggal diklik. Dan ini diklik. Misalnya saya akan mencontohkan penggunaan Fibonacci, misalnya Fibonacci retracement seperti itu. Kita lihat di sini jangka pendeknya gudang garam sedang uptrend. Kalau menggunakan Fibonacci sedang uptrend, bisa kita gunakan dari titik low-nya, kita tarik garis ke titik high-nya, misalnya di sini. Jadi Fibonacci itu berguna untuk bisa kita tentukan target price kita atau menentukan support resistance nanti ke depannya proyeksinya ke level berapa seperti itu. Kalau misalnya ini kepotong seperti ini, tidak biasanya Fibonacci harus sampai ke depan karena itu adalah proyeksi. Kita bisa tinggal ke setting. Kemudian diklik yang extend lines seperti itu. Nah, akan muncul garis
ke depannya, jadi proyeksi akan ke arah mana kira-kira. Nah, kalau uptrend, kita tarik garisnya dari yang bawah, titik low-nya ke titik high-nya, seperti itu. Jadi untuk mencari, kalau misalnya, contohnya saham gudang garam sudah ke titik high di sini, kemudian dia agak koreksi sedikit. Nah, ini untuk mencari di level mana dia akan koreksi, seperti itu. Jadi kita mencari level supportnya, seperti itu. Ini jadi untuk Fibonacci seperti ini. Kemudian misalnya Bapak Ibu sekalian mau pakai gun atau pakai pitchfork, gampang tinggal diklik saja. Kemudian ini tadi yang trennya naik, misalnya yang trennya turun, seperti contoh saham PTPP misalnya. Nah, kalau PTPP, tren jangka pendek dan pendeknya tuh sideways, jangka menengahnya turun, downtrend, bearish trend, tuh bisa kita pakai Fibonacci juga, Fibonacci retracement seperti itu. Tapi kalau lagi downtrend, kita klik, kita tarik garis, diawali dari yang titik tingginya ke titik yang terendah, seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi untuk mencari di level berapa sih nanti, kalau kita lihat di sini dia ada rebound pada bulan lalu, kemudian setelah rebound tapi ternyata koreksi lagi. Nah, kita bisa lihat kira-kira nanti dia terkoreksi sampai level berapa sih. Nah, karena ini jaraknya agak jauh, bisa kita setting juga di sini. Kita checklist yang kedua ini. Oh, tidak ada. Nah, ya, kemungkinan dia akan terkoreksi dulu setelah terjadinya reversal atau pembalikan arah seperti itu. Kemudian setelah Fibonacci di bawahnya itu ada nah ini untuk menggambar-gambar pola sebenarnya. Sini ada pola triangle bisa kita pasang, kita gambar dengan menu ini seperti itu. Misalnya kita mau gambar triangle, bisa kita tarik garis atas seperti ini. Nah, ini bisa dibilang juga dia sudah membentuk pola ya. Kalau kita lihat dari polanya seperti ini, kemungkinan masih akan turun ya, karena dia sudah nembus tapi di sini false signal, kemudian turun lagi. Seperti itu. Kemungkinan masih akan melanjutkan penurunannya, tapi hari ini tampaknya terjadi perlawanan sedikit dari PTPP. Lalu selain untuk menggambar pola, di bawahnya juga ada untuk teks. Jadi yang Bapak Ibu sekalian misalnya ingin menulis-nulis di chart ini, misalnya contoh di sini teks apa ya, misalnya buy seperti itu. Nah, ini kita bisa edit, kita bisa gerakan juga di sini, misalnya saya buy di sini hari ini. Jadi untuk menandakan seperti itu di mana kita buy. Dan juga banyak yang lainnya seperti note atau tanda panah seperti ini. Jadi lebih untuk menandakan di mana sih Bapak Ibu sekalian beli atau jual yang di action sebelumnya. Maksudnya di hari-hari sebelumnya apakah ada buy di level sekian, ada sell di level sekian. Nah, untuk menandakannya adalah bisa menggunakan menu teks ini. Kemudian di bawah menu teks itu ada menu pattern dan juga pattern dan Elliott wave. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian kalau yang mengerti pattern misalnya ABCD pattern atau
Elliott Wave Triangle ABCD, bisa juga memakai menu ini. Jadi sangat lengkap menurut saya. Selain indikator yang di atas ini ada 80, kemudian ada Fibonacci, Pitchfork, dan Gann. Ada juga pattern seperti ini, ABCD pattern, kemudian juga turunannya, ada juga Elliott Wave dan turunannya seperti itu. Kemudian di bawah pattern bisa juga kita gunakan, nah ini ada tapi jarang digunakan. Mungkin yang bisa Bapak Ibu sekalian gunakan adalah ini, long position. Nah, di long position ini, misalnya Bapak Ibu sekalian klik, kemudian Bapak Ibu klik di candlestick-nya, yang misalnya Bapak Ibu sekalian mau action buy atau sell, nah dia akan muncul nih di sini. Berapa targetnya kira-kira, kemudian berapa stop loss-nya seperti itu. Dengan risk reward yang Bapak Ibu sekalian bisa tentukan ya, bisa Bapak Ibu naik turunkan di sini, seperti itu. Tergantung risk reward rasio yang Bapak Ibu tentukan seperti itu. Misalnya kita hapus dulu ini, nah seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini targetnya misalnya di sini, kemudian stop loss-nya di level sini. Itu kita bisa gunakan yang long position. Kalau short position kayaknya tidak bisa karena tidak mengenal short sell pasar modal kita. Jadi kita gunakan saja long position. Nah, di sini di bawah long position ada juga icon-icon yang bisa Bapak Ibu sekalian gunakan untuk menandakan misalnya buy sell di mana, atau apa ya. Pokoknya logo-logo unik yang bisa mengingatkan posisi di mana Bapak Ibu sekalian buy, sell seperti itu. Misalnya logo ini. Kemudian yang ini adalah untuk menzoom, tapi menzoom tidak perlu mengklik yang ini, tapi bisa Bapak Ibu sekalian menggunakan mouse-nya saja, tinggal di scroll. Kalau mau zoom in tinggal di scroll ke depan, kalau mau zoom out tinggal di scroll ke belakang, seperti itu. Kemudian yang ini sudah ini settingan default, tidak usah diganti-ganti, tidak usah diubah. Kemudian yang menu-menu di bawah ini tidak terlalu penting menurut saya. Ya tidak terlalu familiar juga. Yang paling penting adalah yang menu-menu indikator di atas dan juga di samping sini. Sampai icon sinilah yang paling akan sering digunakan oleh Bapak Ibu sekalian. Ya, lalu kita sambung dengan saya Adit. Ini tips-tips untuk menggunakan analisa teknikal. Pertama, kita harus melihat tren dari saham tersebut. Tadi udah dikasih tahu oleh Randy dengan dasar-dasarnya ini untuk tren. Jadi kita harus tentukan ini tren sedang bullish, sedang sideways, atau sedang bearish. Karena kalau lihat dari pakai indikator, misalnya bullish itu seperti stokastik kurang bisa membantu, karena kalau lihat mungkin kita pakai contoh di saham yang sedang bullish, misal Telkom. Nah, ini kalau lihat dari posisi sedang bullish kemarin, jadi periode bullish antara periode tanggal 8 Maret hingga tanggal 6 April ya, ini posisi sedang bullish, dan kita dari indikator stokastiknya selalu ada di area overbought, tapi harga terus naik. Nah, ini perlu kita tentukan bahwa untuk bullish menggunakan MACD, dan ketika sideways menggunakan stokastik. Jadi perlu sekali kita menentukan sedang dalam tren manakah saham ini sebelum kita mulai mentradingkan atau untuk mulai masuk untuk investasi.
Nah, untuk trend bullish juga menggunakan indikator moving average untuk melihat apakah dia masih kuat bullishnya atau tidak. Kalau kita lihat misalnya moving average di sini, nah ada moving average ini ada 20 hari sama Eksponensial. Ya. Tadi eksponensial. Satu lagi. Klik sekali. Oke, kita pakai ya antara satu ini di 20 hari. Lalu satu lagi kita gunakan 50 hari. Oke, ini Bollinger Band mungkin bisa kita tutup dulu. Nah, untuk tidak membingungkan. Satu lagi ini 50 hari mungkin bisa gunakan 100 hari ya. Hijau ganti warna. Belum ganti warna. Ini bisa ganti warna. Mungkin biar ngejreng dikit tapi kelihatan. Yang 50. Ya. Yang 50 warnanya. Yang 50 kita ganti misalnya warna merah. Nah, ini cukup ngejreng. Nah, di zoom di sini ya. Nah, bagaimana cara menggunakan MA ini untuk melihat apakah dalam sedang trend uptrend kah, atau sedang sideways, atau sedang berbalik arah menjadi downtrend dari uptrend? Pertama, yang warna ungu ini adalah MA 20 hari, diikuti dengan MA 50 hari pada warna merah, dan MA 100 hari pada warna biru Tosca, hijau Tosca. Nah, jika saham dengan MA 20 ini berarti average rata-rata 20 hari. Jika memang harga sedang naik, maka biasanya dia akan lebih dahulu gerakannya mendahului daripada yang MA 50 hari dan 100 hari. Karena MA 100 ini adalah average harga 100 hari yang lampau. Jadi dia agak ketinggalan. Bagaimana cara bacanya? Konfirmasi sedang dalam uptrend apabila MA yang paling pendek periodenya di sini 20 hari itu berada di atas, diikuti yang menengah dan berikutnya paling jauh atau paling panjang yaitu 100 hari. Itu adalah konfirmasi sedang uptrend. Nah, di sini kita lihat saham Telkom ini masih berada dalam posisi uptrend karena kalau diurut dari bawah ini MA panjang, MA sedang dan MA pendek. Untuk tahu kapan atau bila mana satu saham sedang berada berubah arah menjadi uptrend dari sideways. Nah, ini kita masih pakai saham Telkom. Ketika downtrend, kebalikan dari uptrend. Paling atas itu adalah MA yang panjang, diikuti oleh MA sedang, dan paling bawah adalah MA jarak pendek. Dan ketika ketiga garis itu bertemu atau bersentuhan, ini adalah konfirmasi breakout atau peralihan tren dari sideways atau downtrend menjadi uptrend kembali. Dan ini pola reversal ini dapat dijadikan sebagai entry level bagi yang ingin trading ataupun investasi. Jadi itu manfaat kegunaan untuk MA ya. Nah, tadi untuk sideways menggunakan stokastik, kita contohkan lagi-lagi di saham Telkom. Kalau lihat dari periode, nah kurang lebih ini antara bulan November sampai dengan bulan Maret ini masih dalam fase sideways dengan area resisten di Rp4.000 dan support kisaran kurang lebih ada di angka 3.700. Nah, sepanjang periode ini kalau Bapak Ibu lihat dari stokastiknya sangat volatile ya, dan ketika dia sudah mencapai area overbought kita bisa jualan dulu, dan ketika dia kembali koreksi sampai ke area oversold boleh masuk. Jadi kenapa untuk stokastik itu digunakan ketika saham atau market sedang dalam posisi sideways. Oke. Nah, jadi lalu tips selanjutnya adalah sebelum membeli saham kita pasang entry price, target price, dan stop loss. Ini bisa gunakan tadi technical, bisa menggunakan batas Bollinger Band atau MA sebagai support resistennya untuk menentukan entry point dan atau mungkin stop loss. Misalnya begini, kita pakai saham Telkom periode waktu ketika dia lagi sideways ya, ini ada resisten di kisaran Rp4.000, Rp4.025 kurang lebih, dengan supportnya di kisaran 3.680.
kalau kita sudah kelihatan trennya sideways seperti ini, nah ini kalau dia sudah breakout resisten, artinya dia berpulang untuk berubah tren menjadi uptrend. Dan ketika dia menyentuh batas bawah atau jebol ke bawah, ini adalah titik support atau stop loss. Stop loss ini tidak harus pas di area support, bisa juga mungkin berapa persen di bawah level ini. Jadi kita harus batasi, jika sudah jebol ke bawah kita harus disiplin untuk stop loss. Kenapa? Karena kalau sudah saham menjebol support, biasanya dia akan berubah tren menjadi downtrend dan ujungnya kita akan nyangkut. Begitu Bapak Ibu sekalian. Ya, nah ini tadi baru preview sedikit ya untuk pembukaan mengenai analysis technical. Iya betul. Nah, jika ingin belajar lebih mengenai analysis technical, bisa coba klik di YouTube channel YouTube kita di Philip Securities Indonesia. Philip Education Technical Analysis ada 8 sesi di sana. Jadi Bapak Ibu bisa mengulang-ulang. Ya, bisa mengulang. Dan yang paling penting untuk technical analysis ini tidak bisa 1 hingga 2 hari. Ini butuh jam terbang. Betul. Butuh, kalau awal mungkin nggak apa-apa, wajar satu saham bisa lama, namun kalau sudah jam terbangnya sudah lama, cukup sekilas lihat sudah tahu area support dan resisten berapa. Betul. Gitu sekilas lihat bisa langsung menentukan area support dan resistennya. Ya. Oke, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Iya, kita ada waktu kurang lebih hanya 10 menit ya Mas Adit ya. Ya. Kita coba menjawabnya satu-satu. Oke. Pertama dari Ibu Tika. Chartnya bisa disimpan ya, dan hasil coret-coretnya. Bisa Bu, bisa disimpan. Caranya adalah coba Randy, mungkin bisa dilihatin Randy. Iya. Nah, ini sudah kita coret-coret nih. Kita coret-coret. Misalnya kita tambahin coret lagi deh ya. Misalnya di sini kita tambahin buy tadi seperti itu. Nah, misalnya sudah seperti ini dan tidak ingin hilang, kita bisa ke yang sebelah kanan ini Bu, save chart layouts, save bla 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 seperti itu. Tinggal kita klik saja, kemudian kita namakan, misalnya kita namakan nama saya misalnya Randy seperti itu, kemudian save, ya, tunggu dulu dia masih loading, kemudian kita ke menu yang lain, kemudian kita balik lagi ke chart. Nah, Ibu ingin menampilkan yang sudah dicoret-coret tadi, tinggal kita upload, kita load. Saya namakan Randy tadi, voila, dia ada lagi. Seperti itu Bu. Jadi sangat mudah sekali ya. Untuk savingnya Ren ya. Iya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Ya, oke. Ya. Itu untuk indikator. Kalau coretan tadi juga sudah bisa Bu ya. Oke. Ya. Berarti sudah menjawab pertanyaan dari Bu Tika ya. Lalu Bapak Tri untuk stock scanner saat ini belum ya. Jadi harus kita screen satu-satu untuk stock scannernya. Atau mungkin bisa juga ke menu yang di mobile ya. Di mobile di Poems ID itu ada stock scanner Pak. Bisa lihat di situ juga. Misalnya melalui filternya itu MACD, bullish atau bearish seperti itu, atau stochastic bearish atau bullish seperti bisa lihat di Poems ID Pak. Stock scanner. Kemudian dengan Pak Antonius Leo, kalau Vibo extension yang mana ya Pak? Kalau untuk Vibo extension, nah ini misalnya kita ya masih saham Telkom ya. Saya delete dulu. Tetap pakai di Fibonacci retracement. Coba. Nah. Misalnya, dari atas ini deh. Nah, ini bisa kita lihat pada batas atasnya dikira lebih di 46 dan bawah. Oke. Kita geser sedikit. Batas atas di level 46 dan batas bawah di kisaran 37 ya. Nah, ini kita tarik ke kanan. Oke, ini batas 100% ketahuan kan di level 4540 ya, kurang lebih di peak sebelumnya. Nah, untuk extensionnya kita bisa ke atas dibesarkan mungkin ya. Nah, kalau dia sudah breakout dari 100% ya, kita akan melihat ke level 161%. Itu adalah extension berikutnya.
biasanya akan mencapai target ke sana satu saat nanti. Dan juga kalau ingin lebih naik lagi ada level 216, 261%, jadi cukup jauh Pak. Jadi ini untuk Fibonacci extension di sana. Next ada dari Pak Pyong ya, atau Ibu Pyong. Mau tanya di Poems Pro Trader saya versi 1662 tidak ada chart. Nah, itu dia Bu. Itu harus di-update dulu. Caranya adalah ke menu ke website poems.co.id. Kemudian ke kanan atas ada submenu download. Ini saya praktekkan. Jadi ke web base kita www.poems.co.id. Kemudian ke kanan atas ada submenu download. Tinggal diklik. Kemudian ini bisa kita geser dulu. Nah, ini ke Poems Pro Trader Installer. Itu tinggal diklik saja, Bu. Itu sudah yang update. Jadi Pro Trader 1.6 sorry. Klik. Sebentar. Nah, ini dia. Pro Trader versi baru. Version 1.6.6.5 seperti itu. Ini sudah yang terbaru. Ya. Bisa menampilkan chart kita yang baru. Ya, gitu Pak Pyong. Next Butika yang masih MACD buat tren apa? Nah, MACD ini digunakan untuk dalam posisi trending untuk uptrend maupun downtrend ya. Downtrend, ya. Jadi kalau lihat di sini, misalnya tadi balik lagi saham Telkom, kita hapus dulu Fibo-nya. biar nggak rame. Iya. Nah, ini MACD. Kalau dalam posisi tadi kalau uptrend, stokastik mungkin kurang begitu membantu. Nah, kalau MACD ini untuk minornya bisa lihat. Kalau dia masih dalam posisi uptrend, biasanya MACD lainnya masih akan ada di area positif atau di atas area 0 positif, ya. Betul. Sebenarnya kalau dia sudah mulai masuk di downtrend, biasanya sudah mulai masuk ke area negatif. Misalnya kita lihat saham MPPA. Oh, Matahari Putra Prima ya. Nah, ini dalam posisi downtrend, biasanya MACD lainnya ada di bawah. Di bawah 0 atau jadi, dari area negatif. Ya, di teritori negatif. Bila mana saham ini sudah bisa kembali ke area menjadi uptrend atau status paling tidak, kita lihat setelah posisi downtrend seperti ini, MACD lain akan bergerak mendekati level 0 atau bahkan sudah kembali positif meskipun harganya belum naik, paling tidak sudah sideways. Itu indikasi awal bahwa bearish trend atau downtrend sudah mulai reda dan sudah berubah menjadi sideways paling tidak. Jadi kalau Bapak atau Ibu ingin melihat misalnya contoh saham downtrend kayak MPPA ini, kapan sih masuknya? Ya, tunggu sampai MACD lain sudah masuk ke area netral atau sudah masuk teritori positif dan harga sahamnya juga sudah mulai stabil tidak dalam posisi downtrend seperti ini. Itu gunanya MACD lain. Iya. Oke. Semoga sudah menjawab pertanyaan dari siapa tadi? Ibu Tika. Kemudian kita masih ada berapa waktu? 4 menit lagi. Kemudian dari Ibu Thalia Tamara sepertinya. Tips memakai Bollinger Bands. Nah, tips Bollinger Band. Kita hapus dulu mungkin moving average-nya biar tidak terlalu. Oke, moving average-nya kita hapuskan. Iya. Masuk ke indikator. Indikator ada Bollinger Band di sini. Iya, kita bisa ketik aja Bollinger. Bollinger Band. Ya, nah ini Bollinger Band. Oke. Ini tips untuk Bollinger Band. Sama Bollinger Band bisa digunakan di semua tren, uptrend, sideways ataupun downtrend. Nah, kebetulan MPPA ini ada tiga-tiganya. Jadi kalau posisi uptrend biasanya ada di area band atas. Nah, band atas itu adalah di atas garis moving average ya. Garis tengahnya ini. Garis tengahnya ini. Itu ada di atas garis tengah ini. Kalau dia lagi dalam naik ke atas, tiba-tiba dia menjebol garis tengahnya ini, break ya. Ya, ada kemungkinan dia berubah dari uptrend bisa menjadi sideways atau langsung downtrend. Trend reversal seperti itu ya. Betul, reversal jadi bisa salah satu untuk membantu kalau misalnya kita sudah pegang tiba-tiba dia breakdown ke bawah. Nah, itu udah siap-siap untuk kita jualan saja karena bisa jatuh ke bawah lagi. Yeah. Tipsnya, kalau ingin trading menggunakan Bollinger Band, harga saham cenderungnya tidak akan menjebol atau menembus batas atas maupun batas bawah. Jadi kalau seandainya harga sahamnya itu naik tinggi dan sampai menembus batas atas dengan jauh sekali, upper band ya, bisa jual dulu dan tunggu sampai ada koreksi, dia sudah masuk ke area Bollinger Band, baru boleh masuk lagi. Demikian juga dengan batas bawah. Jika tekanan jual sangat hebat sampai jebol band bawah, kita bisa spek buy di sana dan akan ada pantulan hingga dia memasuki area band kembali. Jadi itu fungsi Bollinger Band cocok untuk trading. Yeah. Masih ada waktu 2 menit lagi. Ya, lalu ini kita mungkin pilihkan pertanyaan ya. Iya. Soalnya ada yang menanyakan Bollinger Bands juga. Ya, ini kalau rekamannya nanti di-share
rekamannya nanti akan di-share Iya. di YouTube seperti itu Bapak Ibu sekalian. Oke. Lalu ada Pak Wijanarko, kode D di chart itu adalah dividen Pak. Jadi dia ini ada Dividen. pembagian Kalau dividen. iya, Kalau di over ada dia dividen di sana. iya. Kalau mungkin Bumi bisa contohkan, Ya. ada huruf lain selain D. Kalau D itu dividen ya Bapak ya. Kalau ada Kalau misalnya, R, nah R ini adalah right issue. right issue. Ya, kita Gitu. lihat. Lalu ya untuk Pak Dedi, MACD merah dan biru itu apa? Bisakah diganti warna? Warna bisa diganti. Nah kalau merah biru ini, jadi ini masih di line untuk 12 hari dan yang merah ini adalah 26 hari. Jadi seperti EMA, cuman untuk melihat apa ya arah trennya Pak. Lalu Ibu Pratiwi. Untuk satu pertanyaan lagi mungkin karena sudah hampir 5:30. Perbedaan fungsi moving average dan moving bedanya adalah jika eksponensial dan weighted itu cara menghitungnya saja, jadi bisa lebih smooth yang eksponensial ya, lebih smooth gerakannya ya. Iya. Tips analisa tadi kalau satu lagi mungkin pertanyaan. Tadi Bollinger sudah, stokastik. Apakah charting yang versi lama akan hilang? Tidak, Pak. Di sebelah kiri ini masih ada charting yang lama, points charting maupun advance chart. Jadi tidak akan hilang. Cuman untuk yang kami sarankan sih yang versi baru ini sudah lebih user friendly dan fitur-fitur juga lebih komplit Pak dibanding lama dan lebih mudah digunakan, tinggal kita membiasakan diri saja. Oke. Untuk Bu Talia Tamara ini rekomendasi saham bisa untuk besok pagi mungkin ya. Untuk besok pagi. Webinar besok pagi jam 8.30. Oke. Ya Bapak Ibu kalau ingin melihat rekomendasi saham bisa kita ikut webinar kita tiap pagi itu pukul 8.30 sampai kurang lebih 8.15. Kita akan bahas baik secara market keseluruhannya. Demikian Ibu, kita kembali ke Marta. Baik Bapak Ibu, sebelum kami mengakhiri sesi Philip online seminar ini, jadi ada beberapa hal. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang misalnya masih ingin bertanya, misalnya ingin bertanya tentang rekomendasi saham, kemudian ingin belajar teknikal, itu Bapak Ibu bisa mengikuti webinar kami yang diadakan setiap hari, itu setiap hari bursa jam 8.30 sampai jam 9 pagi. Itu Bapak Ibu bisa daftar dengan cara yang sama, login di www.poems.co.id, masuk ke menu information, lalu masuk ke menu online seminar. Kemudian ada beberapa pengumuman yang ingin kami sampaikan, itu antara lain adalah Poems ID yang versi mobile ini akan ada updatean yang terbaru. Ini updatean untuk iPhone sudah tersedia. Itu versi 2.0.27, sedangkan untuk versi yang Android ini akan segera ada ini updateannya dalam minggu ini. Nah, lalu ada apa saja yang baru itu? Yang salah satu yang paling signifikan itu adalah yang paling untuk Poems ID baru, updateannya itu adalah Bapak Ibu nanti bagi Bapak Ibu yang handphonenya itu sudah dilengkapi dengan fingerprint, lalu untuk Android sudah memiliki OS Marshmallow seperti itu Bapak Ibu bisa login nanti dengan fingerprint, jadi lebih mudah. Kemudian, nah ini contohnya nanti yang menggunakan fingerprint. Lalu selain itu juga ada menu change password yang nanti bisa Bapak Ibu dilihat yang biasanya ada di depan, nanti ada masuk di menu account management dan beberapa updatean lain. Nah, kemudian seperti tadi saya sampaikan bahwa Poems Online Seminar ini nantinya akan diadakan rutin setiap bulan, setiap tanggal 20. Nah, untuk bulan depan, itu karena tanggal 20-nya jatuh di hari Minggu, maka akan digeser ke hari Senin. Di mana untuk Senin 21 Agustus 2017, itu akan ada Poems Online Seminar dengan topik Smart Safe. Akan dimulai sama dari pukul 16.30 sampai pukul 17.30. Baik, Bapak Ibu, karena waktu kita setelah menunjukkan pukul
5:30, maka kami akhiri dulu Philip Online Seminar pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk keikutsertaan Bapak Ibu di acara ini. Kami tunggu pendaftaran Bapak Ibu ini di Philip Online Seminar berikutnya di bulan depan. Ini pendaftaran nanti akan mulai dibuka biasanya 1 minggu sebelum acara dimulai. Jadi Bapak Ibu tetap bisa mendaftar, ini bisa lewat login www.poems.co.id atau juga dengan mengklik nanti banner yang kami pasang. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, ini seputar produk Philip, ini Bapak Ibu bisa email, itu yang pertama bisa email ke customercare@philip.co.id seperti yang ditampilkan di sini, atau Bapak Ibu bisa email ke bagian edukasi, kami di educationcenter@philip.co.id. Terima kasih Bapak Ibu untuk keikutsertaannya. Sampai bertemu bulan depan. Sukses selalu untuk investasi dan trading Bapak Ibu. Selamat sore.